Baru jam 6 pagi, tapi ayah sudah bangun. Cepatlah Dona, badai besar datang. Masyarakat miskin menunggu rencana Pemkot untuk dapatkan makanan dan penampungan. Oh, kalau begitu apa rencana wali kota untuk makananku? Tapi ayah tak mendengar dan berkendara pergi begitu saja tanpa menungguku sarapan. Ya, toh aku sudah terbiasa dengan ini. Sedikit cerita latar belakang. Kami berasal dari garis keturunan politisi. Kakekku, paman-pamanku semua bekerja di pemerintahan. Ayahku sebenarnya memutuskan tradisi dan menjadi pebisnis sukses. Tapi kurasa buah apel tak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Tahun lalu ayah tiba-tiba berbalik arah dan pindah kembali ke kampung halamannya untuk mengejar karir politik. Dan ia dipilih sebagai wali kota. Sejak saat itu ia tak punya waktu tersisa untukku. Belum lagi tatapan mata menghakimi yang harus kuhadapi di sekolah. Kau terlihat baik-baik saja, itu bukan tentangmu, itu soal kebijakan baru ayahmu yang mereka bicarakan. Jangan pedulikan mereka lah Dona, lagi pula apa yang kita anak-anak tahu soal politik. Itu mereka, Kera dan Troy, satu-satunya temanku di sini. Nyatanya, Troy bahkan berada di situasi yang mirip. Ibunya adalah kepala polisi, tapi dia menanggapinya dengan sangat baik. Apakah pernah pergi ke Gedung Putih? Apa benar kunci kota ini bisa membuka apa saja? Apakah bisa suruh ayahmu melarang PR? Serius, bagaimana bisa Troy tetap tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan bodoh ini? Dan bahkan para guru tak bisa membiarkan aku sendiri. Mereka selalu menempatkanku sebagai penanggung jawab. Ayolah, hanya karena ayahku punya kepemimpinan besar tak berarti aku juga. Seakan aku belum kebanjiran banyak tugas. Sewaktu bentar akhir berdering, aku bergegas menuju toko kelontong. Karena sekarang ayah selalu sibuk, aku yang malang harus mengambil alih semua pekerjaan rumah itu. Dan hanya ada makanan beku terus setiap hari. Tapi hari ini aku paling cepat untuk makan malam. Jadi aku akan sajikan jamuan. Namun, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Apa masalahnya? Aku mengikuti resep dengan hati-hati. Apa aku pulang ke rumah di waktu yang salah? Tidak ayah, waktu yang pas. Pai apelku sudah siap. Maksudmu benda berasap di dalam oven itu? Oh tidak, satu-satunya secerca harapanku juga berubah menjadi abu. Aku langsung lari ke minimarket, mengambil semua makanan instan dan bergegas pulang. Tapi ayah sudah tertidur. Ia pasti sangat kelelahan. Ayahlah yang membesarkanku setelah ibu meninggal saat melahirkanku. Kini selain itu, ia harus mengurus seisi kota. Ia butuh pasangan untuk berbagi bebannya, dan aku juga butuh dirawat. Mari kita lihat, mengenal seseorang yang baru dengan jadwal sibuk ayah akan jadi hal yang mustahil. Jadi, mungkin dengan menghubungkan ayah dengan mantan-mantannya? Dari tanteku, aku tahu ayah punya 2 mantan. Nomor 1 yaitu Jet, teman sekelasnya yang masih lajang. Nomor 2 adalah Alpha, tak ada informasi lebih lanjut. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Jet. Besoknya, aku langsung beritahu Troy dan Kera rencana besarku. Jet, tanteku itu? Tak mungkin. Ini takdir. Tiba-tiba, satu kelompok bergegas menuju kami, bergumam mengenai pamanku yang ditunjuk sementara menjadi sekretaris negara. Astaga, tenang guys, mereka terus menguntikku, membuatku sesak napas. Panik, aku lari, dan saat aku belok di tikungan, ada tangan menarikku. Tenang, kau aman dari kerumunan gila itu sekarang. Terima kasih, tapi kenapa kau membantuku? Aku pernah di posisimu, aku tahu apa yang sedang kau hadapi. Begitu saja, kudapati diriku nyaman curhat segala sesuatu kepadanya. Itu pasti berat untukmu keluarga dengan 2 orang. Itulah kenapa aku akan mencarikannya seorang istri. Oh, kalau begitu semoga berhasil manis. Aku harus pergi sekarang. Sungguh wanita yang menyenangkan, andai semua orang bisa sepertinya. Dengan bantuan Kira menyiapkan kencan untuk ayah dan Jet mudah sekali. Kami berdua menyeret mereka ke restoran yang sama, kemudian mengisyaratkan beberapa momen perjodohan yang klise. Aku dan Kira segera pamit dan memantau semua dari kejauhan. Mereka tampak bersenang-senang, tapi saat kami condong mendekat, inflasi? Keamanan pangan? Epidemi obesitas? Selama ini mereka membicarakan masalah politik? Ayah, itulah tepatnya kenapa kau melajang. Di perjalanan pulang, aku terus menyebutkan Jet. Tapi ayah acuh tak acuh dan mengubah topik pembicaraan ke rapatnya. Satu rapat lagi dalam 30 menit. Aku harus tinggal di rumah sendiri malam ini. Saat dia mengantarku pulang, dia menambahkan, carilah pacar sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba menjodohkanku. Menyebalkan. Aku kemudian menelpon Kiara untuk memberitahunya kalau rencana perjodohan kita telah gagal. Tapi butuh waktu baginya menerima. Kau terlalu mudah menyerah. Apa karena kau tak suka tanteku? Bukan Kiara, itu karena aku kenal ayahku. Dan jika dia berkata tidak, ya tidak. Oke, sekarang rencana B, Alpha. Aku menggali pencarian dan menemukan lingkungan tempat di mana dia tinggal. Aku akan pergi ke sana besok. Jadi disinilah aku sekarang, benar-benar tersesat. Kecuali, bukankah itu wanita yang membantuku di sekolah? Aku segera mendekat dan berterima kasih padanya untuk tempo hari, tapi dia sepertinya agak tidak senang. Setelah membujuk lama, dia akhirnya memberitahuku penyebab kesedihannya. Kisah cinta yang tragis. Keluarganya semua politisi, jadi mereka tak bisa terima orang biasa sepertiku. Aku turut sedih, tapi aku yakin kau bisa temukan yang lebih baik. Dia menggelengkan kepala, mengatakan kalau dia baru saja kembali ke kota dan masih lajang. Hal itu membuatnya mengenang masa lalu yang indah, tapi sayangnya dia bertemu dengan orang lain. Tunggu dulu, apa itu foto kalian berdua? Boleh kulihat? Ditunjukkannya padaku, persis seperti dugaanku. Itu ayahku.
Jadi, kau Alfa? Ya, tapi bagaimana kau tahu? Karena kau mantan ayahku, persis yang sedang kucari. Aku memekik gembira, tapi anehnya dia menangis lebih keras. Kemudian memelukku. Jika itu ayahmu, maka Ladonna, aku tak hanya mantan pacarnya, aku ini ibumu. Tunggu, apalagi sekarang? Jadi, mereka saling mencintai meskipun keluarga ayah tak setuju. Tapi saat aku dilahirkan, mereka bahkan lebih marah lagi dan mendepaknya. Tapi selama ini, kukira ibuku yang malang tak lagi ada di dunia ini. Reuni kami terputus oleh telepon dari ayah. Aku ingin tanya padanya semua segera, tapi ibu beri sinyal untuk tak melakukannya. Sayang, jangan bilang Robert dulu. Tentu saja aku menantikan reuni keluarga kita. Tapi aku belum siap bertemu dengannya dan mungkin begitu juga dia. Akan canggung untuknya dan wanita yang dia temui. Jangan khawatir, Bu. Tak ada apa-apa di antara mereka. Satu-satunya wanita untuknya adalah ibu. Ada ibu di sampingku membuat hidupku lebih baik. Dia wanita pebisnis sukses tapi masih mengesampingkan pekerjaan untuk menghabiskan waktu bersamaku. Kami pergi piknik, belanja, dan nonton film bersama. Dan masakannya adalah yang terbaik. Kulahap iga bakar itu dalam sekejap. Itu ribuan kali lebih enak daripada makanan beku. Saat berada di dekatnya, aku bisa jadi diri sendiri tanpa khawatir pandangan publik. Kuharap aku bisa bolos setiap hari untuk tetap berada di rumah dengan ibu seperti ini. Tapi tak semudah itu. Di sekolah, dengan bersemangat kuceritakan ke Keira dan Troy tentang tamasyaku yang menyenangkan dengan ibu. Tapi mereka terlihat agak tak tertarik. Biarlah, ibu akan menjemputku nanti dan kami akan bersenang-senang. Tiba-tiba pembicaraan yang ramai dari meja lain membuyarkan lamunanku. Kucingku bakal lebih cepat darinya. Memang putri kita yang anggun. Guys, jangan terkecoh. Dia sebenarnya anak nakal yang selalu bolos kelas. Punya ayah wali kota sangatlah beruntung. Kalau kita yang lakukan itu, kita akan langsung didepak. Para cewek jahat itu selalu punya hal buruk untuk dikatakan. Aku datangi mereka untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Tapi kata-kata ayahku bergema di benakku. Ladonna, semua orang menilaiku berdasarkan perilakumu. Baiklah. Mereka benar, Ladonna, kau sering sekali absen akhir-akhir ini. Aku hanya ingin berada bersama ibuku. Ibu yang baik tak akan pernah menyuruh putrinya untuk bolos kelas. Pikirkan itu. Pasti ada alasan kenapa seluruh keluargamu menentangnya. Apa yang kalian tahu? Merekalah yang jahat tanpa alasan memandang rendah padanya. Kalau begitu kenapa ayahmu tetap berhubungan dengan tanteku, tapi memutuskan hubungan dengannya? Jadi Kiara masih kesal bahwa ayahku dan tantenya tak jadi berhubungan? Betapa piciknya. Aku berjalan pergi, tapi Troy berlari mengejarku. Kiara hanya khawatir tentangmu. Lagi pula kau tinggal di kota yang sama dengan ibumu sekarang. Kau akan punya banyak waktu dengannya, jadi jangan membolos lagi, oke? Ini aku sudah tandai bagian-bagian yang penting yang kami pelajari selama kau absen. Troy selalu bersikap lembut padaku. Dia benar, aku punya banyak waktu untuk ibu. Tapi kami tak bisa terus sembunyi-sembunyi seperti ini. Orang tuaku sebaiknya segera berkumpul kembali. Aku ingat cerita bagaimana ayah dan ibu pertama bertemu dan aku mendapat ide. Ada hal penting apa sampai kau harus datang ke sini di cuaca begini? Aku janji untuk membantu teman. Tolong berhenti di sini dan tunggulah aku. Teman yang kubantu tak lain adalah ibu. Kemudian aku menunggu sebentar sebelum menyuruh ayah membawakanku payung karena hujan deras. Sekarang giliranmu.